Aromanya harum, gurih, dan legitnya sudah keluar ya. Rasanya gurih, ngaldu ya. Itu enak banget. Dalamnya juga sudah penuh dengan kuahnya ya. Hai guys, terima kasih sudah mampir di channel saya. Sini saya ajak masak makanan yang selalu dikangenin banyak orang. Karena sekali suap, cita rasanya bikin banyak bahagia semua orang. Langsung aja kita memasak, yaitu opor ayam tahu. Nah, ini ayamnya saya sudah siapkan. Ini siap kita marinate ya dengan bumbu marinasi ya. Bumbu Desaku marinasi ini terbuat dari rempah-rempah pilihan dengan kualitas baik ya. Bumbunya sudah lengkap dan pas dan tidak perlu menakar-nakar lagi. Tinggal sobek dan langsung bisa digunakan. Kita pakai satu sachet bumbu Desaku marinasi. Langsung kita taburkan. Ini ayamnya saya sudah siapkan 400 gram yang kita potong menjadi 6 bagian seperti ini ya. Oke, kemudian ini saya akan tambahkan air, 3 sendok makan air seperti ini. Dan kemudian kita tutup dan kita kocok ya, supaya merata di semua permukaan ayamnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian dibalik, jadi harus ada sealnya ya. Kalau nggak ada sealnya takut tumpah ke kita ya. Sampai kita melihat dia sudah mulai rata ya. Sekali lagi. Nah, ini sudah selesai. Kita diamkan di temperatur ruang sekitar 30 menit. Kemudian saya siapkan dulu untuk bumbu yang dihaluskan. Pertama, ada 8 buah bawang merah ya. Ada 2 buah cabai keriting. Kemudian ada 3 butir kemiri yang sudah digoreng, tapi nyala apinya harus kecil dan agak sedikit lama. Jangan sampai hanya matang bagian luarnya, sampai ke dalam ya. Supaya cita rasa opornya menjadi gurih dan enak. Dan masakan kita tidak mudah basi ya. Kita tambahkan lagi untuk membantu menghaluskan juga sekaligus untuk menumis, yaitu minyak 5 sendok makan. Nah, ini kita tutup. Kemudian kita haluskan ya. Oke, ini cukup sudah halus. Nah, ini kita sisihkan dulu sambil saya akan mempersiapkan bumbu-bumbu yang digeprek ya. Ini ada lengkuas ya, sepanjang 2 cm. Langsung kita memarkan. Kemudian jahe. Jahenya sepanjang 2 cm juga. Markan juga ya. Oke. Kemudian serainya 1 batang. Jangan lupa kalau serai harus dibelah dulu supaya ungunya ini terbuka, baru kita memarkan. Kemudian daun jeruk 2 lembar disobek ya. Oke. Daun salam 2 lembar. Nah, sekarang kita mulai nyalakan kompor dengan api sedang. Karena bumbu kita yang kita haluskan sudah ada minyak gorengnya, juga sekaligus untuk menumis ya minyaknya, kita masukkan seperti ini. Kemudian kita aduk. Jadi kalau kita menumis masakan Indonesia, kita harus waspada terus ya. Kalau cara menumisnya harum dan matang, kita akan mendapatkan hasil masakan yang enak tidak langu ya. Nah, ini sudah mulai panas. Hati-hati ya, di sini ada kemiri. Kalau kita biarkan, bagian yang di sekitar pan ini itu akan cepat hangus. Tapi kalau kita aduk-aduk seperti ini, dia akan tetap rata ya. Aromanya sampai dia harum dan matang ya. Ya, sekarang kita boleh masukkan yaitu bumbu aromatiknya. Ini kita aduk sampai aromanya keluar dulu ya. Oke, setelah aromanya keluar, kita siapkan ayamnya yang sudah kita marinate selama 30 menit ya. Kita aduk, kita bolak-balik. Nah,
Ini kita diamkan dulu supaya sisi-sisi yang kena pan paling bawah ada sedikit browning, itu poin kegurihan yang untuk menambah lezat masakan kita juga ya. Dan sistem ini untuk meresapkan bumbu ke dalam ayamnya. Jadi waktu nanti ada kuahnya, tidak sekedar kuahnya saja yang enak, ayamnya juga mempunyai cita rasa yang enak ya. Aroma gurih dari ayamnya sudah keluar. Kita masukkan 250 ml air atau setara dengan 1 gelas belimbing ini ya. Nah, dari tadi kita belum mempergunakan yaitu bawang putih. Bawang putih kita lebih praktis dan sudah pasti masakan kita juga menjadi enak. Langsung aja saya ambil yaitu Desaku bawang putih bubuk. Desaku bawang putih bubuk ini terbuat dari bawang putih segar pilihan dengan kualitas terbaik ya, dan cocok untuk semua aneka masakan Indonesia. Jadi satset masakan kita udah pasti jadi. Kita masukkan 1 saset Desaku bawang putih bubuknya. Ini aromanya sudah keluar. Karena kalau kita menggunakan yaitu Desaku bawang putih bubuk, kita sudah terhindar dari aroma langu, bahkan gurihnya sudah pasti megang dan pasti dapat. Setelah kita aduk dia merata ya, seperti ini. Nah, ini saatnya kita memasukkan tahu. 300 gram yang sudah digoreng. Biarkan dia menyatu dengan bumbunya. Ini harus kerendam ya semuanya ya, seperti ini. Supaya dia masuk bumbunya. Sudah seperti ini. Baru nanti kita tunggu sebentar, sesekali kita bolak-balik sampai dia istilahnya pecah minyak. Pecah minyak itu berarti bumbu yang sudah matang, kemudian dia sudah reduce atau menyusut sehingga minyaknya sudah mulai kelihatan ya. Nah, ini sudah 10 menit ya, sambil kita aduk-aduk sebentar. Nah, ini yang disebut pecah minyak ya, saya geser dulu ya. Tuh, sudah terlihat minyaknya seperti ini ya. Itu menandakan bahwa prosesnya sudah harum dan matang. Kita sekarang membuat kuahnya ya. Kita masukkan aja 1 gelas santan atau setara dengan 250 ml santan. Seperti ini ya. Ini untuk mendapatkan 250 ml santan sedang kentalnya ini, yaitu kita menggunakan santan instan yang 65 ml. Sisanya air biasa, kemudian diaduk rata, tinggal dimasukkan seperti ini ya. Nah, ini kita tetap memasak dengan api kecil ya, supaya pertama tidak pecah santannya dan dia akan meresap baik. Nah, ini kita boleh masukkan yaitu 1 sendok teh gula pasir. Seperti ini. Kemudian 1 sendok teh garam ya. Kita ratakan dulu sampai tercampur rata. Nah, ini saatnya kita akan menambahkan yaitu ladaku merica bubuk yang terbuat dari 100% merica murni sehingga aroma dan rasanya sangat baik ya. Kita masukkan yaitu sebanyak setengah sendok teh. Oke, cukup. Nah, ini kita aduk-aduk lagi sampai merata. Ini kita masak lagi 10 menit atau betul-betul mau dikentalkan juga silakan ya. Nah, ini sudah 10 menit ya, saatnya ini kita sudah bisa mengangkat atau menghidangkan. Tapi kali ini opsional saja. Kalau yang suka pedas boleh ditambahkan. Kita menggunakan 5 buah cabai rawit yang sudah dirajang seperti ini. Nah, kemudian kuahnya juga sudah mulai mengental seperti ini. Ini lagi enak-enaknya nih ya kalau disajikan hangat seperti ini. Nah, kita ambil yaitu bumbu aromatiknya atau bumbu daunnya atau empon-emponnya. Dan sekarang sudah siap untuk disajikan ya. Saya akan menyajikan individual ya. Untuk mencontohkan kalau kita menjual dari opor yang kita bikin ya. Ini lontongnya 1 buah lontong. Kemudian ayam opornya 1 buah tahu. Ini kuahnya kuah kental ya, jadi pas banget enak dengan lontong. Nah, ini yang buat sharing semua ya. Oke.
Nah, siap kita kasih garnish. Nah, sebelum kita hidangkan, saya akan bercerita sedikit atau memberikan masukan untuk food cost-nya ya. Untuk membuat opor itu semua tadi, itu habisnya 31.500. Nah, ini kan ada kondimen, ada lontong, dan ada kerupuk ya. Kita bisa menjual satu piringnya ini Rp15.000 dengan satu potong ayam, satu potong tahu, lontong, dan kerupuk. Rasanya kalau ada ayam di dalam opor seperti ini dan cita rasanya enak, 15.000 itu sesuatu yang tidak terlampau mahal. Tapi bisa disesuaikan juga dengan di daerah kalian ya guys ya. Jadi 6 porsi dikali 15.000 menjadi 90.000. Keuntungannya lebih dari 100% ya guys ya. Menu berkuah santan memang tidak pernah salah ya guys. Di samping cita rasanya yang gurih sedap, juga banyak sekali yang suka. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Ini penting banget kalau kita mengupload resep-resep yang baru, kalian orang pertama yang tahu. Simple Rudy, masak apapun jadi gampang. Yuk di save resepnya.